Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Husnawatima dengan nomor induk mahasiswa 211160059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma dan paradigma kehidupan. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Dalam penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka. Contoh paradigma yang pertama, paradigma rekonstruksi. Teori pada paradigma ini suatu teori atau metode yang telah ada digunakan kembali dalam penelitian baru, namun metode lama tersebut harus relevan agar terjadi kesinambungan yang jelas. Yang kedua, paradigma piramida. Pada paradigma ini, suatu konsep atau metode dilakukan secara bertahap, seperti halnya berbagai macam piramida. Yang pertama, mulai dari piramida terbaik, ganda, hingga berlapis. Yang ketiga, paradigma kualitatif. Paradigma ini sering digunakan dalam studi para mahasiswa, baik dalam tugas maupun skripsi dengan metode kualitatif. Paradigma ini dipakai untuk menemukan gambaran teori sosial melalui teori induktif. 4. Paradigma siklus empiris. Paradigma ini merupakan suatu metode atau konsep yang dapat menjelaskan fenomena ilmiah di mana wujudnya adalah sebuah siklus. Yang kelima, paradigma deduksi dan induksi. Pada paradigma ini berfokus pada metode kualitatif untuk deduksi, sementara metode kuantitatif untuk induksi, di mana tahapnya melalui pengumpulan data hingga pembuatan kesimpulan. Macam-macam paradigma politik, yaitu pandangan mendasar dan umum yang menuntun seseorang dalam berpikir dan bertindak di bidang politik. Yang kedua, paradigma ekonomi, yaitu pandangan mendasar masyarakat tentang ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, paradigma sosial dan budaya, yaitu pandangan dasar yang bersifat filosofi yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, paradigma hukum, yaitu pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak sesuai hukum. Paradigma kehidupan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan acuan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila dijadikan paradigma atau pedoman dalam kehidupan, maka dengan begitu bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasional yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai paradigma dan paradigma kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila tentang dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dengan dosen pengampu Pak Suaib SPD MPD dan saya sendiri Lisdaha Umar dengan NIM 211600057 kelas TBI 3. Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato Karama Palu. Pengertian Pancasila terbagi atas 3, yaitu 1. Secara etimologi. Pancasila berarti 5 dasar, sedangkan Pancasila berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Kedua, secara historis. Istilah Pancasila pertama kali digunakan oleh masyarakat India yang beragama Buddha. Dan Pancasila itu sendiri berarti 5 aturan atau 5 moral principles. Pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Keempat, tidak boleh berbohong. Dan kelima, tidak boleh mabuk atau minuman keras. 3. Secara terminologis. Dimulai sejak sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno
untuk memberi nama pada 5 dasar atau 5 prinsip negara Indonesia merdeka. Pengaktualisasian Pancasila yang terkandung dalam esensi kelima sila. Pertama, ketuhanan adalah kesesuaian dengan hakikat dan sifat-sifat Tuhan. Kedua, kemanusiaan adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Ketiga, persatuan adalah kesesuaian dengan hakikat satu. Keempat, kerakyatan adalah kesatuan dengan hakikat rakyat. Kelima, keadilan adalah kesesuaian dengan hakikat adil. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa awal kemerdekaan. Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini terdiri atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh yang mencakup 37 pasal 4 aturan peralihan atau peraturan tambahan serta penjelasan yang dibuat oleh Profesor Mr. Supomo. Konstitusi RIS. Hasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis Undang-Undang Dasar yang digunakan pun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Undang Dasar Sementara. Sejak terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat di bawah Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka semakin kuatlah perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang dianggap sebagai bentukan Belanda yang semakin kuat. Tuntutan anggap sebagai bentukan Belanda yang semakin kuat. Tuntutan untuk kembali kepada bentuk yang unitaristis. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS sepenuhnya kembali menjadi negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusinya. Masa Orde Lama. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam masa ini dikenal sebagai periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru. Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini digunakan untuk membantu mensukseskan pembangunan nasional yang menjadi tekad dari pemerintahan Orde Baru. Masa Reformasi. Pada masa ini sering terjadi pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan. Tercatat pada masa ini terdapat 4 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri.
yang paling terasa pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, terutama pada masa Presiden Megawati, adalah terjadi perubahan-perubahan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 atau yang akrab kita dengar dengan istilah amandemen.